ya otomatis dzikirnya itu kalau dalam keadaan suci ya bisa bil qalbi atau bil lisan. Tapi kalau dalam keadaan kita itu ya dalam keadaan hadas, terutama hadas besar, otomatis kan nggak boleh dzikir bil lisan. Kita ucapkan nggak boleh, kita baca Al-Quran nggak boleh. Nah, lek dzikir biasa boleh. Maksudnya ini dzikir sing dimaksud ini dzikir Quran, karena Al-Quran itu juga dinamakan dzikir. Nah, umum hadis ini adalah hadis yang umum, sehingga perlu pentaksisan atau pengkhususan atau dalil yang mengarahkan hadis yang umum ini diarahkan ke kemana, butuh dalil yang khusus. Nah, ketika kita itu dalam keadaan junub, otomatis kan nggak boleh kita baca Al-Quran. Nah, kalau menurut dohir hadis ini boleh, kalau menurut dohirnya, karena Rasulullah itu tidak pernah lepas 1 menit 1 detik pun dzikir kepada Allah. Ya, secara dohir baik Rasulullah dalam keadaan suci atau enggak suci kan gitu. Kalau dimaknai dilihat dari dohir. Tapi dalam hadis Rasulullah yang lainnya di dalam bab mandi nanti itu ada hadis karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'unal Qur'an malam yajnub. Wonten hadis ngoten. Rasulullah niku maca Quran malam yajnub selagi tidak junub. Jadi kebolehan baca Al-Quran atau dzikir Al-Quran itu setiap waktu selagi tidak dalam keadaan junub atau hadas besar. Nah, begitu juga seorang perempuan yang nggak boleh haid, belum suci, nggak boleh baca Al-Quran. Itu kalau bil lisan. Tapi bil qalbi ya boleh dibaca dalam hati. Nah, cuman hanya mulut-mulutnya saja yang bergerak, nggak masalah, nggak haram. Tapi kalau sampai keluar suara ya otomatis haram. Dan faedah dzikir ini juga banyak sekali kalau kita amalkan di dalam kegiatan kita sehari-hari. Dan hadis ini kenapa kok disebutkan oleh muallif, padahal menerangkan tentang dzikir, menjelaskan tentang dzikir, kok ditaruh di dalam bab membatalkan wudu? Hubungannya apa? Kok dzikir ditaruh di bab nawaqidil wudu? Ini menjelaskan bahwasannya kita dzikir itu dalam keadaan hadas, tidak punya wudu itu boleh. Jadi ketika kita hadas kecil maksudnya, hadas kecil ataupun hadas besar, ini maknanya dzikir bukan dzikir Quran, beda malih. Jadi ada dalil pengkhususan. Kecuali ada dalil pengkhususan yang memalingkan dari kebolehan itu, ya kita arahkan di khusus itu tadi. Pada masalah ketika junub ya otomatis lah lain hukumnya, nggak boleh karena ada dalil yang lainnya. Jadi muallif tujuannya menjelaskan bahwasannya ditaruhnya hadis dzikir ini di dalam bab nawaqidil wudu menunjukkan bahwasanya kita itu ketika nggak punya wudu boleh berzikir, boleh baca dzikir atau baca Al-Quran, boleh. Baca boleh meskipun nggak punya wudu, tapi yang lebih utama ya punya wudu, pahalanya ya beda. Kecuali kalau junub ya nggak boleh baca Al-Quran. Kayak hadas kecil boleh baca Al-Quran, tapi nggak boleh pegang Al-Quran, soalnya nggak duwe wudu.
Dzikir niki faedahe kuwat. Dzikir itu di dalam Al-Qur'anul Karim juga banyak sekali faedah-faedah kita dzikir kepada Allah itu, terutama di dalam masalah sholat, di mana dzikir itu merupakan rohnya sholat, karena dzikir itu dimaknai ingat. Nah, makanya rohnya sholat itu adalah dzikir. Aqimis sholata lidzikri, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi dirikanlah sholat karena ingat kepadaku, karena dzikir, ingat. Jadi rohnya sholat itu adalah dzikir. Diterimanya, diberikannya pahala sholat kita itu tergantung berapa besar, berapa persen kita ingat kepada Allah ketika sholat itu. Dalam hadis itu biqadri ukulihim, dengan kadar ia ingat ketika sholat itu. Kalau ingatnya ya me awal tok takbiratul ihram tok, ya olehne pas takbiratul ihram. Ingatnya kepada Allah itu cuma 1 rakaat, ya ditulis ganjarannya satu rakaat tok sing oleh ganjaran. Nah, lek cara sah sae ya sah, kalau menurut sesuai hukum fikih sah, berarti ya menggugurkan kewajiban saja. Cuman rohnya sholat itu tidak kita peroleh, yakni yang paling penting adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yakni khusyuk niku bisa mencegah diri kita melakukan perbuatan keji dan mungkar. Dan dzikir memang gitu, di dalam hadis pun disebutkan bahwasanya adzikru tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dzikir itu bisa mencegah dari kita itu melakukan perbuatan keji dan mungkar. Tiyang lek enggak gelem salat niku nggih biasane ya dijak dzikir ae. Angel kan ngejak wong langsung sholat niku nggih, gak tahu sholat dijak sholat niku abot. Biasanya senengane wong ya dzikir, jak dzikiran. Insyaallah lek wis sering dzikir kok perkara-perkara sing elek niku dadi dilereni, akhirnya gelem sholat dhewe. Ya. Ngene repot nggih, ngejak wong sholat niku nggih berat. Akeh males sih, tapi lek dijak dzikiran biasanya seneng. Ya saya dzikir bareng-bareng ngoten niku seneng. Wonten napa ya? Nggih kate seneng. Mboten napa-napa, enggak suwe-suwe terbiasa. Sing penting timbangane gak dzikiran ya gak salat. Ngoten. Dijak salat yo angel, dijak dzikiran ae. Wis suwe-suwe leren dhewe akhire gelem salat. Jadi adzikru tanha 'anil fahsya'i wal munkar juga. Dzikiran juga itu mempunyai faedah. Soalnya wonten cerita niku ten ngene kitab. Wonten ya wong ahli ibadah. Wong ahli ibadah ya kiai lah. Tapi katapik niku, katapik ngalim. Jadi suatu ketika kiai niki melaku, ingin melaku, tiba-tiba di tengah jalan itu napa namine berhenti di rumah sing menarik, karena di situ ada rumah napa ngene sewu pelacuran ngoten lho. Jadi pelacur niki wayu. Nah, saking kiyaine wau noleh, pas noleh akhirnya kepingin ngotoe jelalatan. Emang diuji kali Allah, dielingno kali Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mampir ten omane niku wau. Mampir takok-takok piro regane. Ternyata larang regane. Gak duwe dhuwit ya ini, akhirnya dolek